Warta Jemaat GKJ Samirono Baru. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara serta anak-anakku sekalian. Salam sejahtera dari Majelis GKJ Samirono Baru kepada seluruh jemaat GKJ Samirono Baru. Salam persaudaraan juga kami sampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan di berbagai tempat. Secara khusus, kami menyapa saudara-saudara yang pernah menjadi bagian dalam persekutuan bersama dengan kami di GKJ Samirono Baru. Salam hangat dari kami untuk saudara-saudara sekalian yang kini tersebar di berbagai tempat. Jemaat sekalian, sebelum ibadah dimulai, perkenankanlah kami menyampaikan warta jemaat tanggal 25 Oktober 2020. 1. Kemajelisan. Setelah melalui tahap penjaringan sampai dengan penetapan calon anggota majelis dan tidak ada keberatan dari warga gereja yang disampaikan kepada majelis, maka majelis dengan ini menetapkan nama-nama di bawah ini menjadi calon anggota majelis GKJ Samirono Baru tahun 2021 sampai 2023. Calon penatua. 1. Bapak Priyo Sungkono, wilayah 3. 2. Ibu Upi Kartika Satyani, wilayah 4. 3. Bapak Agustinus Andi Prihatyas Toko, wilayah 7. 4. Saudara Prajoko Setia Dharma, wilayah 7. 5. Saudari Yusti Mujizatse, wilayah 7. Calon diaken. 1. Saudara Prasetyanto Nugroho, wilayah 6. 2. Ibu Kusuma Miyanti, wilayah 7. 3. Bapak Bekti Utomo, wilayah 8. 4. Bapak Ayub Suronto Cahyo Nugroho, wilayah 8. 5. Ibu Sri Suprihatin, wilayah 9. 6. Ibu Esther Trimulat Nursewan, wilayah 10. Para calon majelis tersebut akan diteguhkan jabatannya dalam kebaktian tahun baru dan hari ulang tahun ke-48 GKJ Samirono Baru tanggal 1 Januari 2021. 2. Pembangunan studio rekaman. Diinformasikan bahwa GKJ Samirono Baru akan membangun studio rekaman guna menunjang kegiatan pelayanan gereja. Pada awalnya dibutuhkan biaya sebesar 15 juta rupiah. Namun setelah dilakukan perhitungan ulang dan meningkatkan kualitas ruang tersebut, sehingga kebutuhan dana menjadi 25 juta rupiah. Gereja telah mengalokasikan dana 15 juta rupiah, sehingga majelis membuka persembahan dari berbagai pihak untuk membantu pembiayaan pembangunan studio tersebut. 3. Pelayanan baptis dan CD massal. Diberitahukan
bahwa pada tanggal 20 Desember 2020 pukul 8 waktu Indonesia Barat akan dilayani baptis dan sidi massal. Bagi warga jemaat yang ingin dilayani, silakan mendaftarkan diri ke kantor gereja setiap hari kerja. Demikian warta jemaat kami sampaikan. Selamat beribadah. Saudara-saudara, dalam ibadah kali ini kita diajak kembali untuk memaknai cinta dalam hubungan keluarga. Sebuah keluarga diawali dan dibangun dengan cinta. Namun demikian, ada banyak kendala dan godaan yang membuat cinta terhilang dari kehidupan keluarga. Isolasi karena pandemi COVID-19 bisa menjadi kendala yang merusaknya. Sebaliknya, bisa juga menjadi pupuk penyubur cinta. Segala friksi yang terjadi di tengah keluarga dapat diselesaikan dengan mengedepankan rasa cinta. Segala ketidakmampuan dapat ditopang dengan kekuatan cinta. Segala masalah akan mendapatkan jalan keluarnya dengan menyatukan cinta dalam keluarga. Itulah sebabnya dibutuhkan upaya terus-menerus untuk menumbuhkan, merawat, dan melatih cinta di tengah keluarga kita.
Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kiranya Allah Bapa melimpahkan kasih karunia dan damai sejahtera kepada saudara sekalian. Pada mulanya, Allah menciptakan dunia ini dengan cinta. Ia menginginkan agar yang diciptakannya hidup dalam kasih, saling memelihara, menopang, dan melengkapi. Cinta adalah kehidupan. Karena cinta, kita hidup dalam damai sejahtera Allah. Cinta bukan sekedar kata. Cinta adalah tindakan. Dari tindakan yang penuh cinta, kita melihat wajah Allah yang mencintai kita. Betapa indahnya kehidupan keluarga yang penuh dengan cinta. Betapa indahnya jika suami dan istri hidup penuh dengan cinta. Betapa bahagianya orang tua dan anak membangun kehidupannya dengan cinta yang mereka miliki, dan betapa hangatnya jika dunia ini hidup dalam cinta. Saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita sejenak merenungkan dan mengakui seluruh dosa dan pelanggaran kita, khususnya yang terjadi di tengah keluarga kita, dan memohonkan ampun kepada Tuhan. Ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami mengaku kepadamu, kami telah berdosa dengan sikap dan tutur kata kami yang kerap kali mengabaikan cinta dan tidak henti-hentinya menyakiti keluarga yang kami kasihi. Kami mohon, ampunilah kami ya Tuhan. Di masa isolasi pandemi COVID-19 ini, sungguh ironis, manakala persoalan sering kali muncul justru di saat perjumpaan yang terus-menerus dalam keluarga. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat terindah dalam membangun interaksi sosial di antara anggotanya, justru menjadi tempat baru lahirnya konflik-konflik antara suami istri maupun orang tua anak. Kami mohon, ampunilah kami ya Tuhan. Seringkali di dalam kehidupan keluarga kami memaknai cinta hanya soal emosi
dan rasa memiliki. Kami kurang memahami dan menghayati bahwa cinta adalah kesadaran bersama untuk melestarikan nilai kebaikan, belas kasih sayang, pengorbanan diri, empati, simpati, dan perhatian dalam bingkai cinta kasih sesama anggota keluarga. Kami mohon, ampuni kami ya Tuhan. Mari kita nyatakan rasa penyesalan atas dosa dan pelanggaran kita dengan menyanyikan lagu dari PKJ 37 bait 1 dan 2, Bila Ku Renung Dosaku. Kasih sayangmu, perlindunganmu, di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. kasih sayangmu, Pengharapanku, usapan kasih setiamu, selalu ku rindu. Rasa angkuh dan sombongku masih menggoda. Iri hati dan benciku kadang menjelma. Kasih sayangmu, perlindunganmu, di bawah naungan sayapmu, damai hatiku. kasih sayangmu, Pengharapanku, usapan kasih setiamu, selalu ku rindu. Terimalah berita anugerah dari Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jemaat yang terkasih diberi kesempatan untuk menyampaikan salam Namaste, mengucapkan kasih karunia Tuhan menyertai kita dan saling memaafkan anggota keluarga satu dengan yang lain. Dipersilahkan. kasih Tuhan menyertai kita.
kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, Kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya.
Saudara-saudara, anak-anakku sekalian, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari kita bersama-sama menyatukan hati kita sebelum kita mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan mengakhiri bulan keluarga. Bersama dengan anggota keluarga kami berhimpun bersama hendak mendengarkan sabda-Mu. Berbicaralah kepada kami semua setiap pribadi, sehingga kami bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki kepada kami. Jadikanlah hati kami lahan yang subur untuk benih kebenaran firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 22. Kita perhatikan ayat 34 sampai dengan 40. Mari kita perhatikan firman Tuhan hari ini. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, tepat pada bulan Oktober tahun 2011 terjadi sebuah gempa yang cukup besar di daerah atau di negara Jepang. Gempa itu sangat merugikan banyak pihak dan banyak orang menjadi korban dari bencana gempa tersebut. Nah, saudara, yang ada sebuah kisah di antara itu semua, yaitu ketika gempa itu mereda, pasukan penyelamat atau regu penyelamat tiba di tempat-tempat untuk menolong para korban. Ada sebuah rumah yang sederhana dan di situ didiami seorang perempuan atau seorang ibu muda. Rumah itu hancur, rumah itu betul-betul berantakan. Lalu mereka mencoba untuk menggali siapa tahu ada yang masih hidup. Lalu mereka menemukan seorang ibu yang pada saat itu ada sebuah pintu di depan sebuah pintu ruangan. Dan posisi ibu itu adalah menelungkup dengan kemudian tangannya, kedua tangannya diletakkan seakan-akan dia sedang menyelamatkan sesuatu. Regu penyelamat berpikir semoga ibu ini hidup. Tetapi ketika dilihat lagi ternyata ibu ini sudah meninggal dunia. Lalu mereka membawa ibu muda ini untuk dievakuasi di tempat yang selayaknya. Ketika regu ini akan meninggalkan tempat itu, tiba-tiba kepala regu itu, saudara, dia kemudian melihat sesuatu yang bergerak di antara ruangan itu. Dan ketika dia mendekatinya, maka ternyata dia mendapatkan seorang bayi dalam ruangan itu. Dan pada saat itu orang-orang tahu bahwa ibu itu sedang kemudian menelungkupkan tangannya. Ternyata dia menahan reruntuhan di tembok itu ataupun di atap, sehingga ruangan itu menjadi bisa terselamatkan. Dan ternyata di dalamnya ada seorang bayi hidup di tempat itu. Dia menggunakan selimut dan di dalam selimutnya kemudian ditulisi dengan sebuah tulisan, "Jika kamu hidup,
kamu harus ingat bahwa ibu sayang kepadamu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kisah ini sangat mengharukan bagi kita semua, sekaligus memperlihatkan kepada kita tentang arti kedalaman sebuah cinta. Ternyata cinta bukan hanya sekedar perasaan yang berbunga-bunga, maupun juga puisi yang romantis. Namun di dalam cinta ada kesetiaan, ada ketaatan, ada perjuangan, dan juga ada pengorbanan. Nah, tema khotbah kita hari ini mengakhiri bulan keluarga adalah melatih cinta. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan. Marjorie Thompson menulis dalam bukunya, keluarga adalah pusat pembentukan. Itu berarti di dalam keluarga ada upaya seperti laboratorium, di mana masing-masing orang berusaha untuk melakukan proses-proses pembentukan karakter, termasuk di dalamnya adalah membentuk cinta yang sejati dan dewasa. Nah, saudara, sebab itu penting bagi kita saat ini berbicara apa itu cinta. Sebab sesungguhnya ketika kita bicara cinta, tidak hanya cukup tentang perasaan, tetapi bagaimana mengenali cinta itu. Dan bagaimana mewujudkan secara real dan konkret makna cinta itu dalam hidup sehari-hari. Bagaimana cinta itu bicara dalam kegagalan hidup kita. Bagaimana cinta bicara pada saat kedukaan ada. Bagaimana cinta bicara saat kekecewaan dan perbedaan pendapat itu ada di tengah keluarga kita. Dan bagaimana cinta itu bicara saat keberhasilan itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu tidak bisa hanya dibicarakan, tetapi dirasakan dan juga dilatih bagaimana mengekspresikan secara tepat dalam situasi-situasi seperti tadi. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anakku sekalian, perikop kita kali ini mengisahkan sebuah kisah yang menarik dan ini sudah biasa kita dengar kalau kita bicara tentang hukum kasih. Yaitu bagaimana para ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada saat itu ingin menjebak Yesus. Mereka mengirimkan ahli Taurat yang paling hebat, yang paling pandai untuk diskusi dengan Tuhan Yesus Kristus, sekaligus mencoba mengalahkan dia dengan sebuah pertanyaan teologis yang demikian. Hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Saudara yang terkasih, pertanyaan ini tidak mudah dijawab. Kenapa? Karena kalau kita melihat hukum Taurat, itu jumlahnya ada sekitar 613 peraturan. Ada yang memahami bahwa seluruh hukum Taurat dan seluruh perintah itu sama secara kualitas. Jadi agak sulit dan pasti sulit untuk menentukan, oh ini yang utama, ini yang tidak utama. Ada lagi juga yang mempunyai pemahaman bahwa hukum Taurat itu bisa dibagi dalam kelompok-kelompok, ini kelompok besar, ini kelompok kecil. Nah, yang mana yang besar, mana yang kecil? Sulit, tidak mudah begitu saja. Dan memang pertanyaan itu sulit sekali untuk dijawab. Tetapi mari kita melihat bagaimana jawaban Tuhan Yesus atas pertanyaan itu. Tuhan Yesus dengan cerdas dan bijaksana kemudian menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus enggak mencari jawaban di mana-mana, tapi dia kemudian mencari jawaban itu di dalam Taurat. Karena orang-orang yang bertanya adalah ahli Taurat. Dengan dia mengutip kitab Ulangan pasal 6 dan Imamat pasal 19. Dan itu berbicara tentang mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan itulah juga yang senantiasa dipelajari oleh ahli Taurat maupun orang-orang Farisi. Sehingga ketika Tuhan Yesus menjawab dua hal itu tidak terbantahkan. Karena memang demikianlah yang
ada. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui jawaban Tuhan Yesus pada saat ini mari kita belajar bersama-sama mencoba untuk menggali apa itu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Hal pertama yang menarik dari firman Tuhan hari ini adalah Yesus menggunakan kata pertama adalah kasihilah di ayat 37 dan ayat 39. Kata kasihilah itu berarti bentuknya imperatif. Apa artinya? Perintah. Kalau kita bicara perintah itu berarti sesuatu yang aktif, bukan sesuatu yang pasif. Jadi mengasihi itu adalah sesuatu yang bersifat aktif, sesuatu yang harus dikerjakan, sesuatu yang harus dijalankan. Dan ini menarik. Lalu bagaimana menjalankan itu semua? Pada ayat berikutnya, pada bagian berikutnya dikatakan kepada kita demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Apa artinya? Ada keselarasan, ada keharmonisan, ada sebuah keutuhan. Jadi ketika kita bicara mengasihi, bukan persoalan hanya perasaan, tetapi bicara tentang kasih itu berarti bicara tentang keselarasan pikiran, perasaan, perkataan, dan tindakan. Kasih yang kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan keutuhan dari kasih itu dalam perasaan, pikiran yang diwujudkan dalam sebuah tindakan. Itulah kasih. Karena itu, tidak ada gunanya kalau tidak didendangkan. Gitar meskipun mahal, tetapi kalau tidak dipetik dan hanya senar saja, maka dia juga adalah sebuah barang. Demikian juga ketika kita bicara tentang cinta. Kalau cinta hanya ditulis, maka dia kehilangan maknanya. Sebuah not akan menjadi indah kalau didendangkan. Sebuah gitar akan menarik kalau dipetik. Dan cinta juga akan menjadi sangat indah dan bermakna ketika dijalankan dalam hidup kita sehari-hari. Itu yang pertama. Yang kedua, dikatakan di dalam bacaan kita adalah bahwa semua hukum Taurat bergantung kepada perintah kasih itu. Maka di dalam perintah kasih di dalam ayat 40 menunjukkan kepada kita bahwa kasih merupakan dasar, merupakan pondasi dari seluruh ketetapan Taurat. Jadi inti dari semua itu dan bagaimana menjalankan hukum Taurat itu tergantung pada satu hal dan juga mendasar dan bermuara pada satu hal, yaitu kasih. Karena itu Paulus pada bagian yang lain mengatakan, apa gunanya kamu bisa bicara dalam bahasa malaikat artinya tinggi-tinggi? Apa gunanya kamu melakukan hal-hal hebat, memindahkan gunung kalau tidak ada kasih? Jadi kasih merupakan dasar dari seluruh ketaatan kita, dari seluruh perintah yang Tuhan nyatakan kepada kita. Tanpa kasih, ketaatan hanyalah sebuah kemunafikan. Tanpa kasih, ketaatan menjadi ajang pamer diri dan juga egoisme. Karena itu, kasih menjadi pondasi untuk menjadi motivasi dan kekuatan bagi kita menjalankan perintah Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, anak-anakku sekalian, sungguh ternyata amat dalam memahami arti mengasihi. Maka tidak mudah betul untuk mewujudkan itu atau menerapkan kasih itu di dalam kehidupan kita. Perlu bagi kita untuk melatih diri dan untuk menjadi orang yang berusaha mencintai secara proporsional, secara tepat, secara pas dalam kondisi naik dan turun hidup kita. Kalau kita sedang gagal,
hanya bicara aku mencintaimu tidak cukup. Kalau kemudian kita sedang kecewa dan kita berbeda pendapat dan kita mengatakan, Bu, pokoknya aku mengasihi kamu, tidak cukup. Tetapi bagaimana cinta itu kemudian kita realisasikan dalam dukungan, dalam semangat, dalam kediaman kita untuk terus mendampingi dia dalam segala suka dan duka dalam kehidupan kita. Dan karena itu, maka kita perlu melatihnya sedemikian rupa. Apalagi dalam masa pandemi ini. Saudara-saudara yang terkasih, menurut Badan Peradilan Agama, maka masa pandemi ini justru sangat memprihatinkan. Kenapa? Karena ternyata tingkat perceraian pada masa pandemi ini tinggi. Menarik. Apa artinya? Artinya goncangan pandemi 19 itu juga menggoncangkan keluarga. Banyak yang akhirnya putus asa, kesulitan-kesulitan secara ekonomi, perbedaan-perbedaan, kondisi tekanan-tekanan dengan segala macam tuntutan-tuntutan yang tidak terpenuhi, menimbulkan percekcokan, menimbulkan pertengkaran, dan pada akhirnya sulit untuk didamaikan dan terjadilah perceraian. Dan di antara itu pasti juga ada keluarga Kristen yang pada masa itu mengatakan dan bersumpah atau berjanji di hadapan Tuhan dengan mengatakan, aku akan setia kepadamu dalam suka duka, dalam kemakmuran dan juga dalam penderitaan dan kekurangan. Tapi apa yang terjadi? Ternyata sulit. Dan inilah realita dalam kehidupan kita. Itu berarti penting bagi kita untuk terus melatih dan berupaya untuk mencoba menerapkan cinta itu secara benar di dalam kehidupan ini dengan senantiasa mengandalkan Tuhan. Ketika kita tidak memandang Dia, maka akan mudah bagi kita untuk jatuh dan putus asa. Tetapi ketika kita memandang Dia, Sang cinta kasih yang sejati, kita senantiasa akan memiliki cinta yang cukup untuk kita terapkan dalam pasang surut kehidupan kita. Bulan keluarga sudah berakhir, tetapi hari ini kita senantiasa diingatkan bahwa keluarga kita adalah kebun anggur. Karena itu mari kita rawat dengan cinta kasih dan senantiasa berlatih dan melatih cinta yang kita miliki secara baik, sehingga kita akan mampu untuk merasakan kenikmatan buah anggur dalam kehidupan keluarga kita. Amin. Kita masuk pada saat teduh. Siapa yang menjadi
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tuhan Allah Bapa kami yang kami kenal dalam karya Tuhan Yesus Kristus yang telah menyatukan kami sebagai keluarga. Kami bersyukur untuk setiap perjalanan yang kami lalui bersama dengan Tuhan, karena di dalam suka dan duka kami senantiasa Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan untuk menghadapinya. Mengakhiri bulan keluarga, kami senantiasa mohon kekuatan penyertaan dari Tuhan, supaya kami dimampukan untuk terus berjuang, mewujudkan cinta kasih dalam kehidupan kami dengan tiada lelah, dengan bersandar kepada Tuhan, sehingga kami akan merasakan kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga kami. Demikian juga saudara-saudara kami. Karena itu kami mohon Tuhan, di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini, kami bersyukur karena kami boleh melihat bagaimana Tuhan membawa kami untuk kembali kepada keluarga kami masing-masing, membenahi, demikian juga merawat dan menikmati karya Tuhan melalui kehidupan keluarga kami. Maka mampukan kami terus Tuhan untuk bertumbuh sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Berkatilah pasangan hidup kami, anak-anak kami, orang tua kami, dan saudara-saudara kami. Biarlah mereka juga ada dalam urapan kasih Tuhan, sehingga senantiasa bersuka cita, berbahagia dan kuat untuk mewujudkan cinta kasih dalam kehidupan keluarga. Kami datang kepadamu berdoa untuk gereja-gereja di berbagai tempat. Mampukan gereja-gerejamu sebagai sarana yang Tuhan berikan untuk terus membangun kehidupan keluarga. Segala kebutuhan yang diperlukan bagi gereja dalam menjalankan aktivitasnya dalam masa pandemi ini, kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Engkau mencukupkan dan memampukan setiap pribadi yang ada, supaya dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di tengah-tengah kehidupan ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk setiap pribadi agar kami dimampukan untuk menjalani kehidupan kami sebagai rakyat dengan baik. Perbedaan-perbedaan yang ada, biarlah kami mampu sikapi dengan bijaksana, sehingga tidak menimbulkan sikap anarki maupun juga menimbulkan kerusuhan ketika kami ingin menyuarakan perbedaan-perbedaan kami maupun juga aspirasi kami. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau memampukan kami untuk senantiasa bersikap dengan baik di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara khusus adanya berbagai gejolak tentang undang-undang yang baru saja diterapkan. Kami mohon berkat-Mu supaya kami tetap kuat di dalam Tuhan. Karena itu pemimpin kami, pemerintah kami, Presiden Jokowi beserta dengan aparatnya kami serahkan di dalam tangan kasih Tuhan, agar mereka mampu untuk terus mengawal kehidupan bangsa ini dengan baik demi untuk kesejahteraan dan kerukunan bangsa ini. Kami sungguh mempercayakan perjalanan dan keberadaan bangsa Indonesia di dalam tangan kasih Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan kami seutuhnya di dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus,
kami berdoa. Amin. Marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Rasa syukur ini akan kita wujudkan dalam bentuk persembahan. Seraya memberikan persembahan, marilah kita mengingat firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Terima kasih atas waktu yang Engkau tawarkan padaku, agar dalam masa muda aku belajar tentang kasih-Mu yang besar dan mulia itu, yang besar dan mulia itu. Mari kita berdoa. Kembali kami bersujud ke hadirat-Mu Tuhan, untuk mengucapkan syukur dan terima kasih kami atas semua berkat-Mu kepada kami dari hari lepas hari sampai saat ini. Tuhan juga memberikan kesempatan pada kami untuk mempersembahkan sebagian kecil dari berkat yang kami terima. Sucikan dan kuduskan persembahan ini, agar menjadi sarana perluasan kerajaan-Mu di bumi melalui GKJ Samirono Baru di sini. Berkati juga tangan-tangan yang mengelola, agar selalu berkenan di hadapan-Mu. Ajarkan kami untuk melatih cinta dalam hati kami, agar kami dapat selalu mencintai satu sama lain. Kembali kami serahkan kelanjutan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dari diri sendiri untuk
mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikut-Mu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar, biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang lain jawaban Tuhan atas doaku, ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi